Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada di kebun alpukat Panjalu dan saya mau berbagi cerita kepada teman-teman semuanya. Kita sedang ada di bawah pohon alpukat di usia 2 tahun 3 bulan. Dan seperti yang kita lihat, bahwasanya batang-batang ini berwarna putih. Ini apa? Tujuannya apa? Dan bahannya dari mana dan aplikasinya seperti apa? Ini kita sebut saja cat pohon. Cat pohon ini kita gunakan warna putih agar nampak bersih, atau tidak pink atau tidak ini. Kebetulan saya sukanya warna putih. Bisa saja kita kasih warna pink, warna hitam, tapi kurang pantas. Dan ini adalah cat tembok yang kemudian kita berikan insektisida, fungisida, kita mix dalam takaran tertentu. Kemudian kebetulan saya beli yang ukuran 25 kilo. Kemudian kita kasih insektisidanya 1 botol yang 150 atau 1 gelas aqua itu. Fungisidanya sekitar 100 graman lah, 150-100 gram kondisional. Kalau ini menjelang musim kemarau nggak terlalu banyak, tapi kalau masuk musim penghujan saya akan kasih banyak, termasuk insektisidanya. Bakterisidanya juga kebetulan kalau ini kita nggak kasih karena ini masuk musim kemarau, masuk ke bulan Juni ini, Juni, Juli, Agustus kan logikanya masuk kemarau, sehingga kita berikan hanya insektisida sama fungisida. Jadi cat tembok kita beli yang paling murah saja di toko material di harga 200 ribuan lah, 200 ribu sekian per 25 kilo. Kemudian kita mix, kita berikan air, kita campur air, terus kita bagi-bagi, nanti kita gunakan untuk pengecetan. Kita bagi, kita gunakan untuk pengecetan. Nah, bahannya apakah hanya dari cat tembok saja? Tidak. Sebenarnya ini adalah bahan alternatif. Kebetulan kami sedang kehabisan stok. Sebenarnya favorit kami bukan ini. Ini adalah cat cadangan. Bahan material yang kami gunakan biasanya dan fanatik kami adalah menggunakan kapur johor, atau biasanya orang bilang kapur gamping. Nah, kapur gamping itu ada 2 cara menyiapkan untuk ini. Pertama, kita siram dengan air, kemudian dia akan hancur, jadi lembut sekali. Setelah lembut sekali tadi, baru kita mix ke dalam air. Kita masukkan ke air, kita masukkan insektisida, kita sistemik, kita masukkan fungisida. Merek bebas apa saja, mau pencegahan, mau pengobatan, tidak perlu secara spesifik. Kalau misalkan ini udah terserang hama penyakit, baru kita bicara spesifik. Kalau untuk pencegahan, lebih baik yang ada aja, atau yang di toko-toko pertanian tuh ada, karena memang lebih baik mencegah daripada pengobatan. Nah, setelah itu kita mix, baru kita gunakan untuk pengecetan. Terus yang kedua, kapur gamping tadi kita bisa gunakan juga dengan air yang sudah difermentasi dengan mikroba tertentu. Kami punya mikroba yang kami gunakan sudah tahunan yang lalu, dan saya fanatik dengan mikroba tersebut, di mana kami pernah sembuhkan batang apel yang sudah kena kanker dan yang lain-lain. Kita olesi dengan mikroba itu, dengan media kapur johor atau kapur gamping tadi, dan alhamdulillah berangsur-angsur tanaman sehat dan kemudian tumbuh kembali. Artinya mikroba tersebut dia bisa kita fungsikan sebagai insektisida, bisa kita fungsikan sebagai fungisida, bahkan bisa kita gunakan juga sebagai
zat perangsang tumbuh atau nutrisi untuk tanaman. Nah ini bekas yang dulu kita gunakan menggunakan mikroba tadi yang saya sampaikan. Sehingga ini sangat aman. Dan kalau ditanya pilihan terbaik untuk melakukan pengecatan itu materialnya apa? Cat tembok ataukah gamping? Jelas gamping. Hanya saja gamping itu tidak mudah didapatkan. Kalau memang di daerah kalian ada gamping dan mudah dan murah, silahkan. Karena memang itu alami dan memang dia punya kandungan yang bermanfaat untuk tanaman. Tapi kalau cat ini pun nggak masalah. Silahkan pakai aja, nggak apa-apa. Dan satu lagi, dalam formula yang kami sebutkan tadi, kalian juga bisa masukkan bahan-bahan seperti belerang. Itu sangat bagus untuk tanaman dan untuk anti hama. Banyak di komunitas-komunitas pertanian bagaimana kita bikin anti hama, insektisida organik, kemudian fungisida organik. Kalian bisa modifikasi dengan pengetahuan yang didapat dari grup-grup pertanian tadi. Kita bisa modifikasi isi dari cat pohon tadi. Bebas. Kalian bisa mengeksplor menggunakan mikroba, menggunakan bahan insektisida nabati atau apapun kalian bisa gunakan. Jadi pilihan ada dua, ada organik atau ada kimia. Tinggal kalian sukanya yang mana, dan ini penting sekali agar kalian kemudian meningkat juga pengetahuan tentang penanganan hama penyakit tanaman. Karena aplikasi di lapangan itu tidak baku. Harus kemudian melihat efek dari ramuan yang kita bikin tadi. Nah, apakah hanya dengan material itu? Nah, ini saya berikan rahasianya. Apakah menggunakan cat, apakah menggunakan kapur gamping yang kimia, ataukah menggunakan kapur gamping yang menggunakan mikroba? Saya tetap menggunakan perekat. Karena kalau tanpa dengan perekat, maka ini dalam hitungan minggu saja sudah akan luntur. Dan ini batang ini adalah penuh dengan insektisida, fungisida. Jadi ketika ada binatang merambat ke sini dan memakan, masuk ke mulut binatang-binatang itu, maka dengan sendirinya mereka akan mati. Kita butuh perekat. Perekatnya apa? Tidak lazim digunakan, yaitu adalah kita menggunakan perekat beton. Nah, kalian boleh tidak setuju, kalian boleh menggunakan perekat yang ada di toko pertanian, tapi pengalaman kami bahwasanya dengan perekat-perekat itu tidak akan berusia lama. Tapi jika kalian menggunakan perekat beton, pengecatan kalian akan berusia minimal 1 tahun 2 kali. Dia akan pudar bersamaan pohon membesar. Namun yang nempel di batang-batang ini masih ada. Jadi nggak usah khawatir. Penggunaan perekat beton itu tidak akan merusak tanaman. Dalam satu takaran 5 liter itu paling kita gunakan 2-3 tutup botol kecil itu. Diaduk, diolesin, sehingga ini akan tahan sampai 6 bulan. Nah, itulah rahasia dari bagaimana tanaman ini akan awet, terlindungi oleh insektisida, fungisida di media pengecatan ini. Sehingga pohon ini akan lebih aman, akan lebih sedikit resiko kena penggerek batang. Nah, lebih seringnya adalah ketika di pangkal batang ini, nanti penggerek batang akan masuk melalui bawah perakaran atau mungkin batang bawah. Nah, solusinya adalah pemberian larutan cat tadi, diencerkan kemudian biarkan menyerap ke bawah. Itu triknya dalam membuat media pengecatan pohon ini. Bahan dasarnya adalah insektisida dan fungisida dan wajib menggunakan perekat.
Kalian bisa menggunakan medianya cat tembok, kalian bisa menggunakan media gamping, tapi jangan menggunakan dolomit. Karena dolomit itu tidak akan awet. Gamping. Yang kedua, setelah kita mengenal ini apa, prosesnya tadi, bagaimana ini pembuatnya. Bahwa fungisida, insektisida, jikalau diperlukan bakterisida, dimix bersamaan dalam media cat ataupun gamping. Dan diberikan dosis tertentu. Pengeras beton itu lebih baik belinya di toko material yang besar. Dan kita cari merek yang bagus. Yang bening, kalau saya biasa gunakan yang bening. Kalau ada yang butek atau yang hitam itu daya rekatnya kurang. Yang bening, yang bermerek. Apalagi keluaran pabrik, itu bagus. Ada juga pengeras beton yang menggunakan gula, menggunakan ini, jangan. Gunakan itu pengeras itu aja. Saya sudah membuktikan dan ini awet sampai setengah tahun. Nah, caranya seperti itu, diaduk menggunakan bor yang mata bor diganti dengan bambu atau kayu, kemudian dibikin untuk mengaduk, atau dengan adukan manual. Mudah saja. Dan kemudian dilakukan penguasan, siapkan kuas ukuran 4 inch agar pengecatannya lebih mudah. Cara pembuatnya sederhana, medianya air, dan nanti takarannya kalian akan punya takaran sendiri. Ketika terlalu encer, ditambahkan medianya. Jadi bikin satu adonan, kemudian bikin ember yang lain lagi khusus untuk pengecetan. Jadi kebanyakan air ditambah media, terlalu kental tambah air. Hanya itu aja. Persis seperti ketika kalian melakukan pengecetan tembok. Itu proses cara pembuatannya. Yang ketiga, apa sih manfaatnya? Manfaat dari pengecetan ini adalah menjaga batang bawah tanaman agar pertama tidak terserang oleh penggerek batang. Kok bisa demikian? Karena penggerek batang itu akan melalui batang bawah. Semua akan melalui batang bawah, atau misalkan di atas ada penggerek batang, mereka tetap naiknya dari bawah. Jadi ketika dari bawah dia ke atas, dia akan mati ketika memakan, atau misalkan materi ini, bahan cat ini masuk ke pencernaannya. Yang kedua, ketika kelembapan tinggi, maka batang bawah ini rawan sekali terhadap jamur. Maka dari itu kita gunakan media pengecatan ini untuk menjaga tanaman ini supaya tidak mudah terserang oleh jamur. Dan terakhir, kami bisa sampaikan proses pengecetannya sederhana, biasa, dan jangan lupa seperti bekas-bekas ini ketika masih basah dilakukan pengecetan. Kalau sudah kering sih nggak ada masalah. Ini bekas pemotongan yang sudah kering dan ini aman. Tapi yang basah itu langsung diberikan pengecetan. Cara pengecetan batang alpukat menggunakan kuas. Bekas-bekas pruning itu ditutup dengan pengecetan. Kemudian yang paling penting itu adalah batang bawah. Batang bawah itu diberikan air lebih banyak agar dia menyerap. Yang penting rata dan tidak perlu juga harus sampai ke atas. Nah, itu tadi rahasia tanaman bebas dari penggerek batang. Oke, demikian tadi yang bisa kami sharekan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan semakin pede, semakin yakin, dan semakin tahu bagaimana merawat tanaman alpukat di kebun kita. Dari Tanah Panjalu kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.